Saudara semuanya, hari ini untuk materi di KMP1 adalah askop leukemia, ya, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada saya harus memberikan tentang asuhan keperawatan pada pasien leukemia, ya. Mungkin saudara semuanya sudah memahami atau sudah dengar kata-kata leukemia, ya. Banyak pasien-pasien yang menderita leukemia. Bahkan beberapa artis, anaknya seorang artis juga sakit seperti ini. Nah, sebenarnya leukemia sendiri itu apa? Ya, bahwa kita pahami bahwa sumsum tulang atau bone marrow ini dalam tubuh manusia memproduksi 3 tipe sel darah. Di antaranya adalah sel darah putih yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Kemudian yang kedua adalah sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke dalam tubuh. Dan ketiga adalah platelet, bagian terkecil sel darah yang membantu proses pembekuan darah. Jadi sel tulang belakang marrow itu memproduksi 3 ini, sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Nah, leukemia sendiri umumnya muncul pada diri seseorang sejak di masa kecilnya. Sumsum tulang dapat diketahui dengan jelas penyebabnya telah memproduksi sel darah putih yang berkembang tidak normal atau abnormal. Normalnya, sel darah putih memproduksi ulang bila tubuh memerlukannya atau ada tempat bagi sel darah itu sendiri. Tubuh manusia akan memberikan tanda atau sinyal secara teratur kapankah sel darah diharapkan berproduksi kembali. Leukemia sendiri ada yang mengatakan bahwa kanker pada anak yang paling sering terjadi. Kalau di beberapa literatur itu menyatakan sekitar 33% dari keganasan yang terjadi pada kasus pediatrik atau anak. Leukemia limfoblastik akut, istilahnya LLA, kurang lebih berjumlah 75% dari semua kasus dengan insidensi tertinggi pada usia umur 4 tahun. Sedangkan LMA, leukemia myeloid akut, berjumlah kira-kira 20% dari leukemia. Leukemia sisanya adalah bentuk kronis, yaitu leukemia limfositik kronis LLK. Memang jarang ditemukan pada anak, ya. Dan insidensi keseluruhan pada leukemia adalah 42,1 tiap juta anak kulit putih dan 24,3 tiap juta anak kulit hitam, ya. Kalau melihat komposisi ini, leukemia lebih banyak diterima pada ras kulit putih. Perbedaannya itu terutama disebabkan oleh rendahnya kejadian LL pada kulit hitam. Nah, gambarannya seperti apa? Gambaran klinis umum dari leukemia adalah semua adalah serupa karena semuanya melibatkan kerusakan sumsum tulang belakang. Ya. Sel darah putih yang tadi berfungsi untuk daya tahan tubuh itu berasal dari sel stem di sumsum tulang belakang. Leukemia terjadi apabila adanya gangguan pematangan pada sel darah putih yang berubah menjadi pertumbuhan yang ganas. Kemudian pertumbuhan itu berkaitan dengan unsur materi genetik, yaitu kromosom, translokasi kromosom mengganggu pembelahan sel sehingga tidak terkontrol dan menjadi ganas. Akhirnya sel-sel ini menggerogoti tulang belakang dan mengganti tempat sel normal menjadi tempat pertumbuhan sel abnormal. Kanker ini juga bisa merusak organ dalam yang vital seperti liver atau hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain.
Dan pemeriksaan yang bisa terbagi ada cara-cara, ada nanti untuk pemeriksaan tes darah, pemeriksaan kromosom, tes fisik, analisa terhadap produk leukosit, dan sampel tulang belakang. Dan secara umum pengobatan ya itu adalah lewat kemoterapi, yaitu pengobatan dengan obat-obat anti kanker. Kemudian yang kedua, transplantasi atau pencakokan sumsum tulang belakang sehingga nanti produksi atau bone marrow memproduksi sel darah putih, merah, platelet itu bisa baik kembali. Kemudian ada biological terapi, ada terapi radiasi, dan transplantasi sel induk. Ini beberapa secara teori. Nah, secara definisi atau pengertian dari leukemia sendiri apa? Menurut Suryadi tahun 2001 bahwa leukemia adalah proliferasi sel darah putih yang masih imatur dalam jaringan pembentuk darah. Sedangkan di dalam buku Kapita Selekta Kedokteran tahun 2000 mengatakan bahwa leukemia adalah suatu keganasan pada pembuatan sel darah berupa proliferasi patologis sel hemopoietik muda yang ditandai adanya kegagalan sumsum tulang belakang dalam membentuk sel darah normal dan adanya infiltrasi ke jaringan tubuh lain. Jadi sudah mulai metastase itu kalau menurut Kapita Selekta. Nah, sedangkan untuk etiologinya sendiri seperti apa? Etiologi itu penyebab yang pasti memang belum diketahui. Akan tetapi ada terdapat faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia. Antara lain apa? Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik itu berhubungan adalah dengan virus tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen. Ya, T-sel, leukemi, limfoma, virus atau HTLV-nya. Kemudian yang kedua ada radiasi, terpapar radiasi ultraviolet. Ya, radiasi itu bisa sinar radiasi, sinar X, sinar gamma, dan lain-lain. Kemudian seringnya mengkonsumsi obat-obat imunosupresif. Ya, obat-obat karsiogenik seperti obat dietil stilbestrol, ya, itu adalah obat-obat yang imunosupresif, ya, akan menekan daya tahan dan merusak tulang belakang, ya. Kemudian yang keempat adalah faktor herediter. Nah, herediter itu sudah dari sononya gennya gitu ya. Itu misalnya pada kasus kembar monozigot. Monozigot itu artinya satu induk, satu telur membelah menjadi dua. Nah, itu juga mempunyai potensi. Kemudian ada yang kelima adalah kelainan kromosom, ya, terutama pada misalnya pada kasus Down syndrome, ya, atau wajah 1000 bulan, ya, yang mempunyai wajah khas pada anak itu khas, ya, penderita dimanapun wajahnya mirip semua, ya, itu namanya Down syndrome. Oke, kemudian apa yang kita bisa lihat dari pasien leukemia, kalau kita melihat dari manifestasi klinis adalah yang pertama adalah pilek yang tidak sembuh-sembuh, ya. Nanti juga harus dibedakan pileknya seperti apa, ya. Ya, kemudian pucat lesu mudah terstimulasi. Pucat lesu berakibat dari kurangnya oksigen, pasokan oksigen di dalam jaringan perifer, sehingga pasiennya akan terlihat hipoksi. Nah, hipoksi ini manifestasinya apa? Manifestasinya adalah pucat, ya. Dan lesu mudah lelah karena apa? Metabolisme di dalam tubuh itu berkurang. Akibatnya ketika metabolisme kurang, hasil dari metabolisme yaitu energi atau kalori itu tidak bisa
maksimal atau sedikit, sehingga energi yang dia peroleh dari hasil metabolisme itu sedikit, sehingga pasiennya ketika energinya sedikit maka yang terjadi apa? Cepat lelah, ya. Berikutnya ada demam dan anoreksia. Demam itu kondisi di mana ada peningkatan suhu tubuh, dan anoreksia itu nafsu makannya tidak ada, ya, tidak nafsu makan. Terus karena terjadi anoreksia, asupan nutrisi akan terjadi berkurang, sehingga apa yang terjadi? Berat badan menurun, ya. Juga bisa ada petekia. Petekia itu adalah perdarahan di bawah kulit, bintik-bintik merah, ya. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah memar tanpa sebab. Tiba-tiba di dalam kulitnya ada memar, kemerahan, ya, itu tandanya. Tanda berikutnya adalah nyeri pada tulang belakang dan persendian, ya, yang dikeluhkan. Berikutnya ada nyeri abdomen, ya, dan limfadenopati. Limfadenopati itu artinya apa? Ada pembasaran di kelenjar darah putih, ya, bisa di leher. Kalau di leher kanan atau sebelah kiri itu lipoma, limfadenopati, pembesaran di kelenjar-kelenjar darah pembesaran di limfomanya atau di daerah leher, kemudian di ketiak, ya. Nah, tapi paling banyak akan muncul di daerah leher. Terus berikutnya adalah terjadi hepatosplenomegali, ya, hepatosplenomegali. Jadi ada pembesaran lien, ada pembesaran hati, ya. Nanti organ hati itu akan membesar. Nah, kemudian ada abnormalitas lipase. Oke. Komplikasinya apa? Pada pasien yang mungkin terjadi pada pasien leukemia. Yang pertama adalah sepsis. Sepsis itu adalah kondisi di mana terjadi infeksi secara sistemik. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat dari turunnya daya tahan tubuh, sehingga rentan sekali ada invasi bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada perdarahan. Perdarahan itu sebagai akibat dari minimnya platelet atau pembekuan darah, sel pembekuan darah yang ketika platelet itu yang berfungsi untuk pembekuan darah, sedangkan pembekuan darah itu berkurang, maka risiko terjadi perdarahan akan terjadi. Kemudian berikutnya gagal organ, ya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gagal organ pada sel leukemia. Salah satunya adalah ketika HB sangat turun sebagai akibat produksi bone marrow, itu HB berkurang. Akibatnya apa? Oksigen yang diproduksi juga berkurang, metabolisme berkurang, beban kerja organ itu dipaksa, sehingga lama-kelamaan akan mengakibatkan kegagalan. Nah, satu kegagalan yang dialami adalah kegagalan jantung. Nah, karena jantung sebagai pusat pompa darah, maka sangat mungkin organ-organ ini secara sistem juga akan terganggu, ya. Ini bisa mengakibatkan gagal organ. Kemudian ada yang keempat adalah iron deficiency anemia, IDA, ya. Iron artinya apa? Defisit, karena sel HB yang diproduksi berkurang, maka kerusakan atau kandungan dalam darah HB itu turun, ya. Itu yang dinamakan anemia, termasuk ini sel besinya juga sangat berkurang, ya. Berikutnya adalah death atau kematian, ya. Kematian bisa jadi karena gagal fungsi organ atau pasien hipoksi jaringan yang mengakibatkan oksigenasi di daerah cerebral atau perifer itu berkurang dan bisa mengakibatkan sebuah
kematian pada pasien. Oke. Sekarang untuk pasien-pasien ini apa yang perlu dilihat adalah di pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik itu adalah pemeriksaan darah tepi yang diambil dari tangan di daerah perifer, ya. Nanti diperiksa. Nah, hasilnya biasanya akan terdapat leukosit yang imatur, yang belum matang, ya. Artinya apa? Terbentuknya sel darah merah itu belum berumur atau matang bahasanya. Kemudian pemeriksaan adalah aspirasi tulang sumsum tulang atau istilahnya BMP. Hiperseluler terutama banyak terdapat sel muda. Jadi sel yang dihasilkan itu belum tua atau masih muda. Kemudian berikutnya adalah yang dilakukan untuk pemeriksaan diagnostik adalah biopsi sumsum tulang. Biopsi itu adalah pengambilan sebagian jaringan di dalam sumsum tulang ini, kali ini sumsum tulang, untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ya, untuk diperiksa jenisnya apa, yaitu pemeriksaan sumsum tulang belakang. Kemudian berikutnya adalah lombal fungsi untuk mengetahui apakah sistem saraf pusat terinfiltrasi. Ya, nanti kalau saudara melihat pasiennya suruh tiduran miring, kemudian seperti orang meringkuk. Nah, ketika sedang meringkuk dimasukkan jarum di lumbal 45, ya. Nah, nanti dari situ akan keluar cairan medulla spinalis yang bening warnanya. Itu beberapa diambil ketika untuk pemeriksaan diagnostik. Nah, tadi awal sudah dijelaskan bagaimana pengenalannya, penata laksanaan terapeutiknya secara umum di teori, beberapa teori sudah dijelaskan. Ini saya jelaskan kembali. Yang pertama adalah penata laksanaan kemoterapi dengan pemberian obat-obat anti kanker dengan cara injeksi. Ya, nanti obat-obat itu bisa dimasukkan lewat infus, ya, nanti diatur atau pemberiannya panentral, ya. Ada iradiasi kranial, ya, nanti ada sinar, ya, berapa kali jumlahnya 24, 36, itu tergantung metastase atau sejauh mana itu sudah mengganggu, ya. Kemudian terdapat pelaksanaan kemoterapi, induksi, profilaksi sistem saraf dan konsolidasi. Ini teknis saja, nanti biasanya kalau dulu pelaksanaannya oleh perawat, sekarang untuk pengoplosan sudah dari apoteker. Nah, tinggal perawat memberikan saja eksekusi sesuai instruksi yang ada. Nah, sekarang kita masuk yang namanya ASKOP, tentunya tidak lepas dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, di ASKOP ini tentunya kita memulai dengan pengkajian keperawatan. Ya. Pengkajian itu apa yang kita kaji? Tentu yang pertama adalah identitas pasien. Karena untuk melihat, ya, salah satunya nanti yang dilihat adalah mungkin nggak ada terjadi akut limfoblastik leukemia, ya. Karena apa? Sering terjadi pada anak-anak usia di bawah 15 tahun, sekitar 80%, puncaknya pada usia 2-4 tahun. Jadi nama, identitas, umur untuk melihat hubungan dengan kejadian LLA pada anak. Nah, kemudian jenis kelamin itu juga perlu ditanyakan, jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Itu untuk melihat apa? Untuk melihat rasio pada anak laki-laki atau perempuan. Dan yang sering terjadi pada leukemia sering terjadi pada anak laki-laki, ya. Oke. Berikutnya yang kita kaji adalah keluhan utama. Keluhan utama ini apa yang akan kita lihat adalah pada anak prasekolah, keluhan yang sering muncul adalah tiba-tiba demam, ya, lesu darah, lesu dan malas makan, nafsu makan berkurang, pucat sebagai akibat anemi, dan kecenderungan terjadinya perdarahan di bawah kulit, ya, tadi sebutkan adalah petegai, ya, mungkin juga mimisan dan lain-lain. Nah,
kita tahu ketika anak nanti kita kaji, salah satunya beberapa hal ini mungkin nggak terjadi pada pasien. Keluhan utama mungkin nggak muncul ini. Nah, ketika muncul kita sudah mendapatkan data-data yang sesuai dengan teori yang ada. Ya. Dan yang kita lihat berikutnya adalah riwayat masa lalu. Nah, riwayat masa lalu ini apa yang perlu kita dapatkan informasi dari riwayat kesehatan masa lalu, bahwa pada penderita sering ditemukan riwayat keluarga yang terpapar seminikal toksin, misalnya benzen dan arsen, infeksi virus, Epstein-Barr HTLV-1, kemudian kelainan kromosom dan penggunaan obat-obat seperti phenylbutazon, chloramphenicol, ya, obat-obat yang tadi disebutkan di awal sebagai obat-obat imunosupresif, ya. Kemudian juga apakah melakukan terapi radiasi maupun kemoterapi. Ini hubungannya dengan kejadian masa sekarang yang dihubungkan dengan beberapa riwayat sebelumnya yang sangat mungkin ini saling berkaitan dan merupakan sebab akibat, ya. Kemudian ada yang kita tanyakan adalah pola persepsi mempertahankan kesehatan. Ya, yang pertama adalah pola latihan dan aktivitas. Apakah pada pola latihan dan aktivitas pasien mengalami penurunan koordinasi dalam pergerakan, didapatkan penurunan tonus otot. Bagaimana kekuatan ototnya nanti kita ukur, apakah 0 sampai 5. Kalau memang itu terjadi berarti ada parese atau kelemahan dan adanya penurunan koordinasi sehingga gerakan itu sangat mungkin tidak terkontrol, ya. Dan ada nyeri pada sendi dan tulang. Jadi pada sendi terasa nyeri semua termasuk nyeri di bagian tulang yang tanpa sebab. KU-nya lemah, rewel karena ini terjadi pada anak, ketidakmampuan melaksanakan aktivitas rutin seperti bermain, mandi, makan, toilet training secara mandiri, ya. Jadi semua aktivitas pada pasien ini dibantu dan tidak mandiri. Kesadarannya itu bisa somnolen. Somnolen ini kondisi adalah bingung, ya. Bingung sehingga pada pasien ini terjadi penurunan fungsi saraf karena dengan atau disertai tanda-tanda perdarahan cerebral yang itu sangat mungkin mengganggu aktivitas atau mengganggu sirkulasi darah ke daerah cerebral. Sehingga apa? Terjadi hipoksi dan ketika terjadi hipoksi tidak ditangani dengan baik, maka pasiennya akan mengalami kegelisahan atau somnolen, ya. Pada keluhannya pada jantung merasa berdebar-debar, ya. Palpitasi deg-degan, ya. Ada bunyi murmur, kemudian kulit pasien pucat sebagai akibat dari anemia, kemudian ada membran mukosa pucat sebagai bentuk adanya kekurangan oksigen atau manifestasi ketika di daerah cerebral atau di daerah perifer itu kekurangan oksigen. Kemudian adanya dyspnea, sesak nafas sebagai akibat dari kompensasi ketika tubuh kekurangan oksigen. Dia akan bernapas cepat sehingga dia pasien merasakan sesak nafas. Tachypnea, pernapasannya juga lebih cepat lagi karena apa? Untuk sebagai kompensasi tubuh untuk bernapas dengan cepat memenuhi sebagai langkah upaya tubuh memenuhi kebutuhan oksigen di dalam perifer atau cerebral, ya. Kemudian pasiennya batuk, ada breathless, bronki, suara nafasnya dan penurunan suara nafas. Nah, berikutnya apa? Adanya penderita sudah mengalami perdarahan yang spontan yang tidak terkontrol dengan trauma minimal dan terjadi gangguan visual akibat perdarahan retina lebam, purpura, perdarahan gizi dan epistasis atau mimisen, ya. Oke. Yang kedua yang perlu kita kaji di pola tadi adalah pola nutrisi, ya. Karena kita tahu manifestasi dari pasien ini adalah anoreksia. Berarti kita akan mengkaji tentang bagaimana
Apakah ada penurunan nafsu makan, anoreksia, muntah, sensasi rasa, perubahan, penurunan berat badan, dan gangguan penelan serta paringitis. Paringitis itu artinya nyeri telan karena ada infeksi di paring. Ya, sehingga untuk pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya distensi abdomen. Ya, perut itu terasa keras. Penurunan Bolson, penurunan bunyi peristatik, ya, peristatiknya menurun. Kemudian ada pembesaran limpa itu sebelah kiri, ya, splenomegali, dan pembesaran hati akibat invasi sel-sel darah putih yang berprofilasi secara abnormal. Jadi berkembang justru akan mengganggu dan merusak. Icterus stamatitis, ulcerasi oral, dan pada pembesaran gusi bisa terjadi indikasi akut monolitik leukemia, ya. Berikutnya yang kita tanyakan di pola adalah pola eliminasi. Apakah ada anak mengalami diare, peregangan pada area perianal, dan nyeri abdomen, serta ditemukan darah segar pada feses yang berwarna hitam, darah dalam urin, serta penurunan urine output. Dan pada infeksi didapatkan adanya abses perianal dan disertai adanya hematori. Hematori itu ada darah dalam vesika, ya. Oke, ada perdarahan di saluran kemih, ya. Sedangkan untuk pengkajian berikutnya adalah pengkajian pola tidur dan istirahat. Jadi anak memperlihatkan penurunan aktivitas dan lebih banyak waktu dihabiskan untuk tidur, ya, karena memang kondisi pasien leukemia ini kekurangan oksigen sehingga pasiennya mudah lelah dan aktivitasnya sangat berkurang sehingga pasiennya lebih banyak istirahat tidur, ya, karena mengalami kelelahan. Ya. Di pola kognitif dan persepsi, apa yang kita kaji, apa yang kita dapatkan data adalah anak penderita sering ditemukan mengalami penurunan kesadaran, ya, sebagai akibat dari oksigenasi dalam tubuh yang sangat kurang. Kemudian terjadi iritabilitas otot atau seizure activity, adanya keluhan sakit kepala, disorientasi karena sel darah putih yang abnormal berinfiltrasi ke susunan saraf pusat, ya. Ketika darah putih itu meningkat banyak, ya, membelah diri banyak, dan itu bisa mengakibatnya karena terlalu banyak maka darah putih itu berinfiltrasi berinvasi ke susunan saraf pusat yang bisa mengganggu termoregulasi, menekan media oblongata sebagai pusat pernapasan, tapi juga mengakibatkan aliran darah untuk di daerah cerebral kurang dan mengakibatkan apa? Adanya penurunan kesadaran. Berikutnya adalah yang kita kaji itu adalah pola mekanisme coping dan stres, ya. Pada usia anak seperti ini sangat mungkin anak berada dalam kondisi yang lemah dengan pertahanan tubuh yang sangat jelek, ya, karena terjadi hal semacam itu. Di dalam pengkajian dapat ditemukan adanya depresi, withdrawal itu menarik diri, cemas, takut, marah, dan iritabilitas sensitif. Juga ditemukan perubahan suasana hati dan bingung pada pasien ini, ya. Berikutnya apa yang kita kaji di pola hubungan peran. Karena pada dasarnya pasien anak-anak usia prasekolah merasa kehilangan kesempatan berkumpul, bermain bersama teman-teman serta belajar. Jika nanti kita perlukan ketika dia dalam usia 4 tahun yang seharusnya dia banyak bermain, harus bersosialisasi teman-teman, karena kondisinya tidak memungkinkan, maka ini akan menjadi perubahan pola, ya, perubahan hubungan pola peran. Berikutnya adalah pola keyakinan dan nilai. Anak prasekolah mengalami
kelemahan umum ketidakberdayaan tentunya ketika dia hubungannya dengan spiritual, ya. Ibadah itu tidak mesti harus sholat, tapi dalam berdoa pun dia juga dianggap sebagai sebuah ritual ibadah, ya. Jadi nanti akan terjadi perubahan, penurunan ketika hubungannya dengan nilai keyakinan atau nilai, ya. Saudara-saudara semuanya, di asap leukemia, dari data-data yang mungkin kita dapatkan data tadi, baik dari hasil anamnesa, hasil pemeriksaan fisik, termasuk hasil anamnesa tadi keluhan utama, pemeriksaan penunjang, ya, dan anamnesa pengkajian yang berhubungan pola-pola tadi, maka setelah itu didapatkan, apa yang kita lakukan adalah menganalisa data untuk melihat gap atau perbedaan antara nilai normal dengan data sesungguhnya yang didapat. Sehingga ketika sudah dianalisa, maka yang perlu kita lakukan adalah menentukan diagnosa keperawatan. Ya, nanti kalau diagnosa keperawatan, kalau ini beberapa perlu kita lihat disinkronkan dengan SDKI, SLKI maupun SIKI, standar diagnosa keperawatan Indonesia, sesuai dengan batasan mayor dan minor yang muncul pada pasien ini, ya. Mungkin ini ada diagnosa yang sering muncul, jadi tidak menutup kemungkinan diagnosa ini akan lebih banyak atau tidak muncul pada pasien, tapi ini yang saya sampaikan adalah yang sering terjadi. Yang pertama adalah resiko infeksi. Sangat mungkin pada pasien ini terjadi resiko infeksi sebagai apa? Sebagai akibat menurunnya sistem perjalanan tubuh. Ya, kalau di dalam buku itu sebutkan berhubungan dengan penurunan sistem pertahanan, maka yang terjadi apa? Sistem resiko infeksi yang sangat rentan virus bakteri masuk atau menginvasi tubuh penderita, ya. Kemudian resiko injuri, adanya perdarahan sebagai akibat dari penurunan produksi platelet, ya. Platelet itu berhubungan dengan adanya perubahan faktor pembekuan terutama di plateletnya. Berikutnya adalah resiko kurangnya volume cairan, mual dan muntah, ya, secara masif, sehingga asupan itu pada pasien sangat berkurang, ya. Jadi bisa mengakibatkan sebuah resiko kurangnya volume cairan. Berikutnya adalah terjadi perubahan nutrisi, kebutuhan tubuh, ya, karena ada anoreksia, asupan diet tidak terpenuhi, ya, tidak tercukupi, akibatnya apa? Ya, kebutuhan akan kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi dan tidak terpenuhi, ya. Dan akibatnya kalau kita lihat di beberapa literatur bahwa adanya perubahan nutrisi ini dilihat salah satunya dari enggak penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu kurang dari 3 bulan, ya. Berikutnya adalah nyeri, bisa nyeri atau nanti kita bisa nyeri akut, bisa nyeri kronis yang kita bisa terlombarkan, termasuk nanti hasil sebagai efek fisiologis neoplasma. Dia neoplasmanya, kankernya akan bermetastase ke organ yang lain. Ya, ini yang jadi diagnosa perawatannya. Kemudian berikutnya adalah diagnosa yang mungkin muncul pada kasus ini adalah perubahan proses keluarga, ya, di mana memiliki anak dengan kondisi yang mengancam kehidupan, sangat mungkin itu menjadi sebuah krisis di dalam keluarga terhadap situasi yang terjadi pada anggota keluarganya. Berikutnya adalah berduka kehilangan berhubungan dengan kehilangan aktual atau potensial. Ending dari penyakit ini salah satunya yang paling sering di angka kematian, ya. Sehingga ketika ada kematian, tentunya keluarga yang merawat, keluarga yang bertanggung jawab akan diberikan informasi agar pasiennya sudah memahami, mengerti tentang dan mempersiapkan ketika nanti si anak atau pasien ini meninggal dunia, ya. Oke. Nah, sekarang apa dari diagnosa itu? Maka kita akan
pada kasus leukemia itu akan memprioritaskan tindakan keperawatannya. Nah, nanti tindakannya disesuaikan dengan tujuan dan kriteria hasil yang sudah disusun ya. Setelah diagnosa maka akan menyusun tujuan dan kriteria hasil sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, kemudian untuk prioritas intervensi keperawatan, yang pertama adalah mencegah infeksi selama fase akut dan pengobatan. Ya, daya tahan tubuh daya tahan tubuh pasien sangat menurun. Sehingga ketika daya tahan pasien turun, upayanya apa? Adalah menjaga agar tidak terjadi infeksi. Ya, memastikan semua dalam kondisi yang baik, karena kalau itu terjadi infeksi yang dikhawatirkan, kalau infeksi lokal tidak masalah, tapi kalau infeksi sistemik dan itu bisa mengakibatkan sepsis dan gagal multi organ ya. Kemudian mempertahankan volume darah dalam sirkulasi ya, karena produksinya Hb itu lebih sedikit daripada biasanya dan ada peningkatan leukosit, sangat mungkin nanti keseimbangannya akan berubah ya. Jadi nanti ketika ada perdarahan di petiki atau di bawah kulit, kita pertahankan dalam volume yang toleran ya. Toleran itu ya kondisi tubuh tidak terjadi hipoksis sebagai akibat dari kekurangan oksigen. Kemudian berikutnya menghilangkan nyeri. Menghilangkan nyeri tentunya ketika terjadi fase-fase seperti itu, terjadi splenomegali, hepatomegali, dan itu bisa mengakibatkan nyeri. Ya, hampir badan terasa nyeri. Sehingga untuk ini kita fokuskan untuk bagaimana manajemen nyeri pada pasien leukemia ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan dukungan fisiologis. Kita tahu pada pasien ini sangat membutuhkan support baik dari keluarga, petugas maupun teman sebaya. Sehingga ketika ada peningkatan support itu tentunya akan memberi dampak yang bagus pada pasien. Tidak merasa ditinggalkan, tetapi dia merasa diperhatikan. Itu akan memberikan semangat kembali, motivasi dalam diri untuk melakukan pengobatan sesuai yang dianjurkan ya. Kemudian yang berikutnya, berikutnya adalah memberi informasi mengenai proses penyakit, prognosis dan pengobatan. Walaupun ini sebagai tugas seorang dokter, tapi tidak ada salahnya kita juga menjelaskan dari sisi keperawatannya. Kenapa? Ketika dokter menjelaskan boleh jadi itu sepintas lalu ya. Ada tetapi yang akan mendampingi pasien yang seperti ini adalah 24 jam selain keluarga adalah perawat ya, petugas. Sehingga bagaimana nanti kita memberikan informasi agar tidak informasi ini harus diberikan itu karena menjadi hak dari pasien dan keluarga. Dan di dalam etik keperawatan selain berhak menolak, berhak mendapatkan informasi, itu mau tidak mau harus dipersiapkan dari memberi pelayanan, atau di asuhan keperawatan kita harus mempersiapkan waktu untuk memberikan edukasi kepada keluarga. Oke. Itu tadi ada beberapa literatur yang mengatakan komplementari terapi ya. Nanti bisa dilihat beberapa jurnal. Salah satunya adalah obat herbal kanker darah leukemia aman efeknya dengan herbal Santon Plus ya. Itu terbuat dari apa? Terbuat dari manggis, itu termasuk kulitnya ya. Tapi ada juga yang kalau saya pernah yang sudah di skandifikasinya atau di apa ini istilahnya diteliti, salah satunya dari TCM, traditional Chinese medicine. Misalnya penggunaan apa? Penggunaan daun sirsak ya. Daun sirsak itu juga mempunyai efek yang cukup bagus untuk menahan atau bahkan untuk mengurangi
terutama di kanker ya. Oke. Saudara semuanya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang asuhan keperawatan pada pasien leukemia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi saudara semuanya. Dan pesan saya adalah sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kata-kata ini bisa berikan motivasi untuk tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mendapatkan ilmu dalam kondisi apapun, sehingga ilmu yang kita dapatkan kita bisa terapkan, kita bisa membantu, kita manfaatkan untuk bagi orang lain. Karena apa? Biar kita menjadi salah satu sebaik-baiknya manusia. Oke, terima kasih.